apa yang diberikan wasit, hasil wasit lo sudah mengikat. Harus dihormati. Sama seperti hasil MK. Hadir iya, ada di lapangan, tapi mereka nggak masuk ke ranah coach dan manajer. Menang atau kalah tetap manggil pengusaha-pengusaha untuk nyumbang. Bukan pemilik klub ya, pemilik asosiasi. Itu biasanya memang jarang kontak langsung sama. Oke, stop sampai situ. Gua cut dulu. Hai guys, balik lagi bareng kita di Trust Issue. Ulang bang, terlalu bang. Gue lagi masuk kita. Nggak jelas. Nggak usah deh, lanjut aja deh. Oke. Lanjut aja, nggak usah di-cut-cut. Ada gue yang opening. Benar, gue juga pakai kacamata hitam. Ngantuk gue habis nonton bola. Kelar jam berapa? Jam 12:30. Iya bener lagi. Iya. 1:30 waktu normal. Iya. Perpanjangan waktu. Kelar aja. Kan abis main bola, abis nonton bola nggak langsung tidur. Iya. Ada ngerjain kerjaan dulu. Produktif Iya, jam 3-an gue baru tidur. Makanya Tapi ini ngantuk. Ntar gue pengen tanya ke Divi sebagai pakar bola, pakar olahraga sepak bola. Si paling tahu. Si paling tahu olahraga. Bung Towel kali gue Kalau gue kan taunya cuma sekedar aja lah, tipis-tipis. Tapi kalau Bung Divi ini kan luar biasa pengetahuan Luar tentang bioskop. dunia sepak bola. Nah, menurut Bung Divi, Apa tuh, bagaimana gimana? pertandingan Indonesia beberapa waktu ini? di Piala Asia Piala Asia U23. khususnya. Udah 3. Yes. Overall sih mainnya Overall. udah bagus ya. Maksudnya secara keseluruhan dalam satu kompetisi yang jangkanya hampir sebulan, mainnya udah banyak improve-nya. Jadi pembibitan Coach Sintayong selama 4 tahun ini udah mulai berasa. Terutama di 2 tahun terakhir, karena kan pas 2 tahun pertama di hire pas waktu lagi COVID kan, jadi nggak bisa banyak bertanding. Terus di 2 tahun belakangan ini udah mulai banyak improve-nya. Cuman ya memang masih perlu dioptimalisasi lagi karena jomplang banget bang Piala Asia U23 ini sama yang Piala Asia yang reguler yang sebelumnya. Itu kualitasnya jauh banget karena pemain diasporanya yang dibawa itu kan di sini cuman 5 kalau nggak salah. Kalau di timnas kan banyak banget pemain diasporanya. Jadi Maksudnya teman-teman nggak tahu itu diaspora, sorry gue potong diaspora pemain itu apa? Indonesia yang bermain di klub luar negeri. Oh, I see. Termasuk yang dinaturalisasi. Iya. Termasuk yang dinaturalisasi sama PSSI. Yang di bawah cuma 5. Diaspora itu turunan, warga turunan Iya, Indonesia warga yang jadi turunan. warga negara luar. Oke. Dan mainnya di luar negeri juga. Oke. Nah, itu cuma 5 di U23 kebetulan yang umurnya di bawah 23 tahun. Sisanya kan kayak Elkan Bagot dan lain-lain itu umurnya Elkan Bagot masih, si Jordi Amat yang lain-lain itu umurnya udah di atas 23 tahun. Jadi emang nggak boleh dibawa kan karena Iya. umurnya udah melewati 23 kan. tapi jadi kesempatan Coach Sin buat lihat nih pemain-pemain yang bener asli dari Indonesianya yang bukan keturunan bertanding tuh kayak gimana. Ternyata cukup padu dan cukup oke. Sampai ke pertandingan lawan Korsel buat gua yang kemarin pick-nya. menang adu penalti ya. Menang adu lawan Korsel penalti. Ya. Itu udah terkuras 120 menit ditambah penalti lagi setengah jam. Lanjut ke semifinal ya lawan Uzbekistan Uzbek ya. itu udah kalah kualitas. Jauh udah kalah kualitas karena Secara peringkat dunia pun juga jauh sih. peringkat 58 versus peringkat 134. Kita 134. 134 sebelum diperbarui ya. Tapi kayak nggak bakal diperbarui pas ke U23 sih karena Piala Asia U23 ini nggak masuk kalender FIFA. Oh, nggak masuk Nggak kalender. masuk, jadi nggak bisa ada perhitungan ranking. Beda sama yang kemarin Piala Asia yang reguler itu masuk. Jadi 134 versus 58. Itu udah bedanya kalah. hampir 2 kali lipat ya. Iya, tapi bisa ngimbangin dan sempat nyetak gol walaupun Anulir kan? berbau Kok nyetak offside. gol? Iya, walaupun berbau offside. Itu udah pencapaian banget sih. Waktu lawan Uzbek. Waktu lawan Uzbek, terus lanjut Cakep tuh Uzbek tuh. siapanya? Permainan ya. Permainannya. Oh, permainannya. Permainannya sebenarnya bisa diimbangin permainannya. Cuman kita kemarin pas gol dianulir kebobolan 1 udah kalah mental. Dan faktanya ternyata Uzbek itu nggak pernah kebobolan ya. Nah, kalau Dari kemarin, awal ya. Itu belum kebobolan. 14 kali ngegolin belum kebobolan. Sekali kebobolan offside. Iya, sekali kebobolan harusnya bisa Gila jadi gol malah offside. Karena kalau itu skor 1-0 kita mimpin duluan lain cerita tuh. Indonesia bisa Iya, bisa ngikutin mentalnya udah mulai kebangun. langsung. Nah oke Div, gue potong biar nggak terlalu panjang jauh melebar kemana-mana ya. Waktu pertandingan semifinal melawan Uzbek, Ya, kan kita kan di sini tuh netizen bilang wasit curang lah, wasit inilah, wasit itulah. Sampai IG-nya diserang. Nah menurut lu gimana itu? Apa wasit benar curang atau ada punya? berat sebenarnya sebelah. kalau dibilang curang atau enggak itu perspektifnya balik lagi dari ini masing-masing. Kayaknya yang gue lihat
Sebenarnya keputusannya ada yang benar, ada yang kurang tepat. Karena kayak pemakaian VAR. Kemarin pas lagi kita golin 1-0 terus offside, kamera preview yang diperlihatkan ke penonton itu cuma dari 2 angle. Satu angle loh. Ada 2 bang. Kanan kiri ya? Ada yang dari angle yang sebelah sini dikit sama Iya, yang dari sama di kakinya kelihatan offside tuh. Nah, tapi dari sebelah sini nggak di angle dari. Padahal VAR itu minimal itu punya sekitar 58 kamera dalam satu stadion. Yes, tapi ditampilkan cuma 2. Cuma 2. 58. Dan 2 kamera itu merugikan. Gokil. Tampilannya merugikan Indonesia. Dan nggak ditarik garisnya juga. Ya garisnya nggak ada. Garis Biasa yang kan biru kalau yang sama profesional merah. tuh kan ada garisnya. Kayak di PS ya? Kayak di PS 5 Iya, ada gitu itunya ada ya, garisnya. ada garis. Di Iya, iya, pertandingan bener-bener. sebelumnya ada bang, garisnya itu keluar ada, tapi pas yang di preview yang itu kemarin lawan Uzbek nggak tahu kenapa nggak diliatin garisnya. Itu Pas yang lawan Uzbek ya? terlepas dari konflik dan segala macamnya, gua nggak tahu kenapa. Cuman ya udah di situ. Terus kartu merah Rizky Ridho, gua nggak bisa bilang itu. Tapi keras kartu itu merah juga, tapi tackle-annya. keras karena masuk Oh ke yang itu ya, selangkangan. yang Yang di-tackle. yang di tackle, Masuk ke yang sini rame nih. di sosmed Iya. ya. Iya, masuk ke selangkangan. Anak-anak masjid, siapa yang nendang titiknya Sarip itu ya? Hai anak-anak kapling, siapa yang nendang titnya si Sarip? Iya, Itu benar itu yang itu. kebetulan kontaknya ke alat vital. Alat vital. Jadinya Vital. mungkin itu pertimbangan kartu merahnya. Kartu merah. Cuman memang kalau dari tendensi nggak sengaja karena Rizky Ridho langsung narik kakinya. Nandain kalau itu bukan secara sengaja. Lain kalau Vietnam main, kalau Vietnam kan Tapi memang gue rasa target udah itu dari awal. Gua rasa. Ngincer. Ngincer dari awal. pinter bagian itu. Tapi apapun itu, bagaimanapun apa yang diberikan wasit, hasil wasit itu sudah mengikat. dihormatin. Harus Iya. dihormati. Sama seperti hasil MK, harus kita hormati. Iya. Suka Wah, tidak iya, suka. iya, 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 Mau iya, tidak iya, mau iya. ya. Nah, udah. Setuju. kalau netizen Indonesia tidak suka, silakan lanjut ke PT UN. Nah ini lanjutnya bukan di PTUN Bang kemarin. Di mana kalau Di kolom komen. kolom komen? Enggak sampai Instagramnya Hilang. wasitnya hilang kan? Iya, Punya Instagram wasitnya. Iya, Bang. Ada. Hilang, Bang. Sampai Ada 6 postingan. nggak tahu di report Sebelumnya atau masih ada story. Nggak tahu di report apa di archive sendiri sama si wasitnya karena nggak kuat kan? Kayak gitu kayak report deh. Kalau di archive tuh aku udah ada. Nggak bisa juga di Oh, bisa? deaktif sementara bisa. Pokoknya hilang lah itulah. Iya. Nah itu lawan Uzbek. Parah. Tapi memang mungkin semacam kayak ada ini ya, kalau gue lihat ya, di Indonesia ini semacam kayak ada Apa? Overhype. ya, bukan overhype. Orang Indonesia ini, kita ini belum juara. Tapi Belum. kadang-kadang perayaannya, euforianya terlalu berlebihan. Ya overhype itu jatuhnya. Overhype ya, benar. Iya. Overhype. Jadi gue ngelihatnya tuh seperti, loh ini kan belum Pegang belum piala. pegang piala. Iya. Belum ada juara 1, 2, 3. Tapi udah ada politisi yang ngambil Ngambil kesempatan panggung. itu, ngambil Iya. panggung itu untuk mencitrakan dia itu sangat support sepak Seolah-olah bola. support. Seolah-olah. Emang ada gitu bang? Banyak. Ada. Siapa? Posternya banyak banget. manggil. Gak tahu Nggak, gua ini tahu siapa aja. salah satunya manggil pengusaha. Yuk Banyak. kita cari, kita kumpul buat apa? Donasi. Timnas. Gue setuju banget. Bagus, Setuju banget. bagus movement-nya. Bahkan kalau perlu jangan hanya sepak bola. Semua cabang. Semua cabang olahraga. Lu panggil semua Iya, pengusaha, iya, lu kumpulin, iya, iya. semua Support, atlet iya. harus diapresiasi dari sisi Pokoknya yang kesejahteraannya. yang bisa Logistiknya, dibantu ya. dibantu lah. Iya. Iya, jadi Iya. jangan cuma bola aja gitu. Jadi di setiap bola nih kalau kita wah kayaknya ada peluang nih, bakal langsung ngambil posisi. Semua tiap kepala daerah Diaji mumpungin. aji mumpungin. Karena exposure-nya di bola gede banget bang. betul, gua ya, Memang. benar exposure bola tuh kan luar biasa karena yang dimiliki oleh anak muda ini kan semangatnya semangat perjuangan ada di bola gitu kan. Iya, Lagi melawan luar salah negeri satunya. gitu kan gitu. Cuma ya jangan dipolitisasi juga oleh Terlalu ini ya, terlalu di riding banget ya. betul. Sampai ada anekdotnya tuh Bang, katanya kalau misalkan udah keluar poster-poster yang sejenis itu, udah pasti kalah tuh. Nah, itu Sebelum dia. main, itu sebelum main soalnya. Oke, kita memberi support di konten, kita kasih tim semangat. Jangan terlalu euforia gitu kan. Standar-standar aja lah. Standar-standar dulu. Begitu menang baru lo itu lu turun ke jalan kalau perlu kayak Argentina kemarin menang Wah, itu kacau Piala tuh. Dunia kan. Kayak Inter Milan Gila, kemarin kan? Scudetto juga tuh. Nah, gitu Penuh. kan kita Iya, keren penuh. gitu Satu loh, Itali maksudnya. tuh turun. Cuman memang ini kali Bang, karena kemarin Kita belum sampai ke tingkat semifinal itu. Iya enggak, Dalam sejarah. Dalam sejarah juga, benar. Secara target kemarin, karena kita tahu posisi kita dan ini adalah musim debut pertama, jadinya cuma ditarget lolos dari fase grup awalnya. Lolos kan dari fase grup ketemu sama Korsel. Udah. Dan di challenge satu kali lagi, kalau menang dan masuk semifinal, kita punya kesempatan
untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024. Akhirnya masuk tuh di semifinal, udah ngunci 1 tiket dan di atas target. Mungkin karena itu kayak ada perayaan atau selebrasi yang mungkin berlebihan. Tapi ya benar kata Bang Doni, kita belum dapat apa-apa. Belum dapat apa-apa. Tapi kalau yang Anabel gue nih ya, Anabel gue jangan diserang ya. Mungkin jadi kalau gue sebagai pemain timnasnya jadi merasa bebannya double Bang. Pasti. Iya nggak sih? Ngerti Pressure. sih paham gue? Jadi kayak euforia orang Indonesia ngarepin, wah Indonesia bisa menang nih timnasnya nih, gini segala macam. Nah sedangkan gue misalkan Rizky Ridho ya bener ya, salah satu pemain dari, gue jadi kayak, wah gila orang Indonesia ini banget nih. Berekspektasi lebih. Ekspektasi lebih nih. Gue mainnya jadi kayak kurang lepas karena beban moral yang harus menang gitu loh. Dan apa yang terjadi setelah kalah? Pemain kita habis diserang sama netizen. Itu yang gue sayangkan juga sih. Ngapain juga sih Itu diserang? kan bikin mental down. Bro. Siapa yang Marcelino yang gue Itu lihat. baru semalam ya. Arhan juga. Iya, Arhan juga. Ya cuma gara-gara bunuh diri. Iya, nggak sengaja. Jangan Iya, dong. Nggak mungkin sengaja sama bunuh diri. Siapa? Nggak. Iya, jangan dong Kalau dia teman-teman. main mabuk. Tapi ya gitu. Itu gue nggak ngerti Nggak sih. boleh lah maksud gua. Iya. Kita ini mendukung timnas gitu kan. Cuma pas Begitu lagi menang doang. Iya, jangan pas menang doang. Begitu kalah Begitu kita juga harus dukung juga, support juga. begitu blunder lo Iya. kata-katain. Iya. Maksud gua gini loh, kita jadi supporter Indonesia tuh yang sangat nasionalis gitu loh. Yes. Jadi begitu menang atau kalah tetap kita support. Tetap kita dukung. Menang atau kalah tetap manggil pengusaha-pengusaha untuk nyumbang gitu loh. Tetap Jangan pas menang doang, kalah ngilang. apresiasi Benar. juga dong. Benar. Iya dong. Iya, Karena benar. justru Setuju dibutuhin- fair gue kalau kayak gitu. Suka Justru gua. dibutuhin Setuju. pas lagi kalah. Iya. Bukan pas lagi menang doang. Juga buat beban moral dia nextnya nanti dia akan tetap semangat, nggak mentalnya down. Kayak kemarin tuh Gitu. salah satu konten di mana tempat Di mana? lu cukur Herners ya. Dia Oh, bikin iya, iya, konten. iya, iya. Nih karena udah masuk lolos dan sesuai dengan target awal, dia ngasih benefit buat semua pemain timnas jajarannya. Cukur gratis seumur hidup. Dan disupport sama produk-produknya dia terserah mau yang mana Dan tinggal pilih. tempat cukurnya Hernet salah Iya. satu yang terhits lah di Jakarta lah. Itu bentuk support tuh. Walaupun sekedar cukur, walaupun pas ditanya sama di kolom netizen, nanti Coach Nova dapatnya apa kan Coach Nova botak. Iya. Ya dipijit lah. Minimal dipijit atau Pijit lah. Pijat vitalitas. Stop it. Tapi terlepas dari semua itu, benar kata Bang Noni sih, ini udah membanggakan banget prestasi timnas. Yes. Apalagi U23. Iya. Masih sangat muda banget, perjalanan masih panjang banget. Terdekat nanti kan Ada piala apa? kita masih ada di kualifikasi Piala Dunia tim senior bulan Juni nanti Yang ada senior 2 tapi pertandingan kan? lagi. Iya. Iya. Nah, kalau mau melangkah ke Paris harus lewatin wakil Afrika, Guinea-Bissau. Ya semoga para politisi ini tidak mudah lah ya, tidak mudah mempolitisasi apapun itu yang Iya. yang menurut mereka tuh nih isunya isu-isu elektoral gitu loh. Isu elektoral Isu-isu elektoral kalian amplifikasi untuk kepentingan kalian sendiri. Didompleng. Didompleng, Elektoral dong. begitu kalah kalian diam aja gitu loh. Belum lagi ada bukan salah satu ya. Yang gua ngeliat baca-baca di sosmed ya, ini berdasarkan data sosmed. Apa tuh, Bang? Ada yang bikin, kalau bisa tuh Pak Erick Thohir nggak usah tampil di Bangku- ruang ganti. ruang ganti pemain. Ya. Bikin sial. Ini bukan statement gua, tapi statement Netizen. di netizen Iya, gitu iya, kan. Lah ini kan sebenarnya gua ngelihatnya ya bener juga. Coba lo sebagai lo pengamat bola, apakah ada semacam kapasitas Keharusan. ketua PSSI hadir di dalam ruang ganti untuk memberikan motivasi, sedangkan dia bukan motivator. Oke, kalau bicara kapasitas sebenarnya kalau di Eropa tuh nggak ada beda-beda larangannya. Cuman kalau pemilik asosiasi, bukan pemilik klub ya, pemilik asosiasi itu biasanya memang jarang kontak langsung sama Oke, stop sampai situ. main. Gua cut dulu. Apakah lo pernah melihat negara-negara yang ikut Piala Dunia ya. hadir ketua PSSI-nya mereka lah ibaratnya. Ketua apa federasinya mereka, federasi nasionalnya mereka hadir untuk memberikan motivasi di ruang itu. Hadir iya, memberikan motivasi di ruang ganti enggak. Hadir iya, ada di lapangan, tapi mereka nggak masuk ke ranah coach dan manajer. Karena itu beda, itu ranah coach sama manajer. Biasanya kalau gue lihat-lihat di luar negeri tuh kayak entah klub atau negara, mereka ketua federasinya udah di bangku VIP-nya VIP, bang, iya. yang di atas tuh. nggak ada kepentingan buat Yang masuk kalau lo ke di situ. GBK di ruang kacanya iya, tuh, paham. mereka udah standby di situ aja, tinggal nunggu aja nih, tinggal nonton aja lah. Berarti tidak ada gitu, maksudnya semacam kayak Yang kalau setahu gua ya. Iya, karena itu mereka memberikan ruang untuk coach dan manajernya untuk lebih into ke si pemainnya. Dan itu memang masih ranahnya coach sama manajer. berarti itu coach dan manajer yang punya kapasitas untuk itu. Iyalah Harusnya. bang, kalau yang ngapain ada
pelatih sama manajer Iya, tapi dalam hal ini mungkin ya Pak Erick Thohir juga kayak yang tadi kita bahas sebelumnya overhype. Jadinya mencoba buat ngasih motivasi dan Ini semangat lebih dari overhype gue bilang. Berangkat ke Doha naik pesawat dikontenin gitu loh. Oh iya? Oh iya. Iya, di ruang ganti dikontenin. Dikontenin gitu. Maksud gua ya Mau maju kali Bang. haknya dia sih gitu. Cuma jangan di isu-isu yang strategis, isu-isu yang elektoral Seolah-olah jadinya gua lah pahlawan ketinggalan pesawatnya gitu. ya di luar dari itu ya ada anekdot juga tuh kemarin pas bilang kayaknya setelah Pak Erick Thohir ada di ruang ganti kita nggak menang. Coba ulang lagi. Enggak, nanti digoreng. Ulang lagi coba. Enggak, dia bilang Biar gini, jelas. ada netizen yang Berpendapat. sama yang kayak lo. Netizen kan? Netizen, Kan lo kan? Netizen berpendapat. berpendapat Gimana? di komen. Iya, coba gimana? Gimana? Netizen berpendapat pas ngelihat Pak Erick Thohir kontennya di ruang ganti, Indonesia itu belum menang lagi. Kalau si Jadi sorry, biar jelas nih. Jadi Pak Erick Thohir ini datang. Setiap dia datang ke ruang ganti, Indonesia kalah gitu maksud lo? Yang gua tahu Menurut dan netizen. Menurut netizen. Menurut netizen dan yang gua lihat kontennya itu kayak gitu. Oh, jadi Pak Erick itu tidak pernah datang sebelum melawan Uzbekistan. Itu gua nggak tahu karena gua nggak ngelihat. Nah, tapi di konten menurut mereka Kayaknya sih dari sepengetahuan gua ngelihat kontennya ya, gua baru ngeliat yang abis lawan Korsel. oke, setelah Korsel dia baru datang. Ya, baru ada. Baru kelihatan terus. Baru ada di Doha gitu. Ngasih motivasi. Iya. Iya. Ya di ruang ganti Membakar gitu. semangat Membakar ceritanya. semangat. Tapi sekali lagi ya, ini sepengetahuan gua terkait gua lihat konten ya, karena gua nggak tahu kalau misalnya Kalau ada yang nggak viral salah kontennya. situ plus itu. Ini kamera Oh, gua. kamera lu situ. Jadi kalau salah tolong dikoreksi karena Kalau kita salah tolong juga dikoreksi, manusia. iya. Dan Kita karena hanya memantau sosial media. Iya, kita cuma netizen yang berpendapat. Netizen yang berpendapat, betul. Karena pas lawan Jordania sama lawan Australia, Yang biasa bersangkutan nggak aja. ada? Iya. Yang bersangkutan nggak ada? Gue nggak ngelihat kontennya, Oke. nggak berseliweran di timeline gitu kontennya. Pas lawan Korsel yang memang heroik banget, menang di adu penalti. Malah di Korsel tuh yang heroik ya? Karena kita menang Oh, adu penalti. karena penalti, dramatis banget kan. 11 dan 10. Nendangnya sampai kiper lawan kiper itu ada. Makanya itu heroik banget main 2,5 jam lebih. Buat gua itu wajar pas ada kalau porsinya cuma sekali. Dan yang bersangkutan tidak ada. Yang habis lawan Korsel ada. Yang Korsel ada. Habis lawan Korsel ada nyemangatin. Lawan Korsel. Habis lawan Korsel kan? Habis lawan Korsel Waktu ada. lawan Korsel nggak ada. Waktu lawan Korsel gue nggak ngeliat. Nggak Setelah ngeliat. pokoknya, setelah. Berarti memang timnas Indonesia ini ada baiknya tidak usah diganggu-ganggu sama urusan-urusan yang lain lah. Biar dia fokus bola, nggak usah ada orang-orang datang, biar dia makin semangat. Begitu ada ikut campur tangan orang, nanti kan dapat ini, dapat itu, nanti udah dipersiapkan ini, dipersiapkan itu. Akhirnya jadi mental jadi rusak. Bro. Itu yang tadi Code bilang. Itu gue juga terbeban. yang inget Ricky ngomong yang kita lagi main PS. 2009 ya Piala Asia ya kalau nggak salah yang masih Bambang Pamungkas. Ya. Itu baru mau dia final kalau nggak salah, koreksi ya kalau salah ya. Itu final yang timnas yang ini ya tapi senior. AFC kali. Iya AFC bukan, ya. Bukan AFF. bukan AFF ya, AFC. AFF masuk final. Terus pas sebelum masuk final itu diundang ke istana. Diundang ke istana terus langsung masuk iklan salah satu produk ya kan terus apa segala macem pas final kalah. Nah, Jadi itu yang lo bilang kayak euforia duluan. Padahal pertandingannya belum, iya. masih final. Baru rotu atau baru mau ya? Akhirnya Presiden Jokowi kemarin nonton di kamar. Kemarin siapa? Oh bukan di Qatar? Bukan di Oh, kamar. bukan di Qatar, di kamar. Oh, Karena dia udah kena prank. Udah lompat-lompat, joget-joget, rupanya dianulir oleh wasit. sekarang joget-joget juga ya. Di kamar, bukan di Qatar. Kamar. Nah itulah maksudnya jangan terlalu menurut gua. Memang kalau kita sebagai Penikmat. rakyat Indonesia, pecinta bola, kita harus support timnas kita dengan cara apapun. Bentuk dukungannya. Memberikan dukungan. Dari Baik kalah menang ya. kalah menang kita harus selalu ada. Jangan begitu kalah kalian Bully. pemain. Jangan. Itu gue punya quotes-nya tuh. Apa tuh? If you don't support us when we win, if you just only support us when we win, don't support us when we lose. Artinya? Ya, lu kalau misalkan lu nggak dukung kita pas kita kalah, lu nggak usah dukung kita pas kita menang. Iya, gitu. Oke. Ya benar, lu bijak banget. Bahasa Inggris ini jago ya? Jago di bahasa Inggris. Jadi lu jangan dukung kita Pas lagi menang pas aja. menang aja. Intinya gitu ya. Mendingan Kalau lu nggak usah kalah, dukung gitu. Kalau kalah Iya. lu ngerasain juga gitu. Iya, kalah sedih ya, menang ikut euforia. Tapi memang gini loh, gue ngeliatnya gini. Dari yang kemarin kita menang SEA Games ya, apa Asian Games, SEA Games. Asian kita bola. Games. Asian Games menang, ya kan. Bola waktu itu kita ada penolakan terhadap apa? U20. Piala Dunia Piala U20. U20, tapi kita tuan rumah. akhirnya menang.
di Asian Asian Games ya kan. Nah itu juga kan akhirnya di Jakarta dijadikan ini kan pawai, Arak-arakan. arak-arakan iya, bola, iya. tapi khusus bola. Sedangkan kita punya cabur-cabur cabang olahraga lain yang lebih Banyak. banyak Dan menyumbang emas. dan banyak menyumbang emas. Iya. Betul. Ya, dari bulu tangkis, ya kan, dari Bela diri. bela diri, silat, apapun itu Iya, ya. Tapi panahan. kalau gua ngelihat kita itu punya apa ya, punya semacam kayak skill, potensi kuat itu di bulu tangkis. Kayak gue pakai nih sekarang nih. Nah, kenapa nggak kita bulu tangkis kita support habis-habisan Betul. gitu kan? Iya. Emang tiap negara tuh mempunyai kelemahan dan kelebihan Iya. di Iya. bidang olahraga. Punya gitu kan. spesifikasi Karena- yang Betul. memang olahraga yang kayak misalkan di Brazil identiknya ya memang bolanya gokil, Secara jago culture. secara culture. Indonesia boleh diakuin ya bulu tangkisnya tangkis. All England, Ya, apa ya, sih yang segala belum macam. pernah Betul, semua udah piala udah disapu didapetin. bersih. Tapi sekarang menurun Bang. Apa namanya secara performa ininya ya. Prestasinya ya. Iya. Cuman kalau secara atlet-atletnya sih masih bagus. Ya, maksud gua yang kayak cabur-cabur itu harus kita support sebenarnya, jangan kita tinggalkan. Mentang-mentang cabur tersebut sudah kita kuasai, terus dari segi pembiayaan atau apapun support apapun itu Lebih kecil. kecil. Lu pernah nggak lihat pejabat atau siapa Naruh poster. poster kalau pas lagi pertandingan non sepak bola? Misalkan Gua nggak pernah ngelihat. misalkan cabur voli pantai gitu ya. Maksud lu Atau gimana, Div? sepak biasanya takraw nih, gitu. si pejabat-pejabat atau tokoh-tokoh negara ini kan selalu ada di poster yang memang berkaitan dengan timnas bola Misalkan lah. di ini Bang Tapi buat, sepak bola. buat postingan IG. Tapi kalau beda cabur nih, misalkan Nggak ada. Nggak Pernah ada. nggak? Gua nggak pernah Nggak ada, ngeliat bola sejujurnya. doang. Tapi kemarin memasif betul kan? Semua Iya. pejabat daerah dari tingkat daerah, Template-nya gini nih, foto provinsi, ya. sampai nasional. lebih gede foto sendirinya lagi. Foto Iya. sendiri gede, bawahnya anak-anak timnasnya nih. Iya. Gitu kan template-nya Iya, kan. ya udah, Itu udah. pakai itu Canva tuh. Padahal ya ingat gua, dulu ada yang bilang sepak bola itu jangan dipolitisasi. Tapi dia sendiri melakukan itu akhirnya. Kalau gua melihatnya. Pas kapan tuh, Semacam Bang? menjilat ludah sendiri ya. Pansos banget gitu loh. Ya itu riding the wave. Iya. Pas lagi ada momennya ikut. Ikut gitu loh. Kalah, hilang. Nah, ini yang gue takutkan adalah ketika kita melakukan naturalisasi pemain luar Iya. sangat banyak gitu kan. Tiba-tiba sepak bola kita meredup. Apa yang terjadi dengan mereka-mereka yang sudah dinaturalisasi coba? Iya sih. Belajar bahasa Inggris mungkin. Tapi untungnya pemain naturalisasi ini banyaknya mainnya di liga luar. Iya. Seenggaknya mereka masih punya pegangan dari klub masing-masing. Kecuali kayak kasusnya Eloko Iya. Gonzalez Gonzalez. di naturalisasi. Iya. Emang mainnya di liga kita. Dan sepak bola kita aja tanpa mendiskreditkan ya dari level klub masih seperti itu. Masih banyak tunggakan pemain yang belum dibayar, pemain luar. Ada yang sampai berhenti main terus pulang ke negaranya karena nggak bisa Nggak dapat digaji, apa-apa nggak ya. digaji. Iya. Gajinya ketahan ya. Iya, untungnya makanya yang sekarang ini banyaknya di luar pemain naturalisasinya. Nah gini loh, kan karir bola itu kan tidak sepanjang masa. Gitu. Betul. Lo punya ada masanya lah. Lo main bola usia 15 sampai umur 35 tuh udah redup tuh 35. Iya, Golden Age itu di 28. 28. 35 udah redup. 35 udah tua 40 hitungannya. udah jadi guru bahasa Inggris loh. Iya. jadi guru bahasa Inggris. Translator. Jadi translator guru bahasa gitu. Inggris. Nah, itu maksud gua apakah mereka yang dinaturalisasi itu sudah memikirkan sampai sejauh itu? Menarik juga sih karena kita nggak pernah tahu jaminannya apa ya untuk itu. hari tuanya ya. Mau sekarang oke lah nih pada ya Pak Erick Thohir, wah panggil naturalisasi, panggil ini segala macam. Mereka memikirkan nggak kesejahteraan mereka nanti di usia senjanya gitu. Setelah sudah tidak berkiprah di Iya. dunia sepak bola lagi. Iya. Yang udah sih kita memang kayak begitu, Bang. Hancur. Iya, jadi kayak pahlawan negara dari dari cabang olahraga ini udah tua, banyak saksinya ada yang jadi pengemis. Iya, ada yang kayak jadi apa. ini Bang. Ilyas Mikal bro, jadi baru gua bandar bilang. narkoba. Iya. Bandar narkoba. Ilyas Mikal pernah jadi bandar narkoba Oh kan? pernah, iya. Ya Ya, kan? maksudnya itu ya terlepas dari kontroversinya, itu mungkin pilihan dia untuk bertahan hidup. Nah itu salah Karena satunya. nggak Dia mau ngapain diperhatikan. lagi gitu loh. Iya. Jadi dia itu petinju, Ilyas Mikal kan. Dia itu begitu masa produktifnya habis, dia bingung mau jadi apa. Yang dia punya skillnya adalah badan gede dong. Iya. Otomatis badan gede apa? Mukulin orang dong, jadi security kan. Kasar kan kayak gitu. Yang masih relate. Ya kan masih relate jadi security. Iya. Kan akhirnya jadi security dia. Pada saat itu di klub malam. Harusnya dia bisa dikembangkan dengan sama negara, misalkan dia jadi asisten pelatih gitu ya. Yang masih berhubungan dengan
olahraganya dia. Harusnya mungkin. Iya, tapi kan nggak terjadi di Indonesia. Itu Ya, itu juga. nggak maksud gue masukannya harusnya mungkin seperti itu Bang. Jadi kayak udah living legendnya nih kayak Les Pikal, mungkin masih bisa berkecimpung di tinju tapi mungkin dia jadi asisten pelatih, jadi pelatih, Tapi kan pelatih fisik gitu semua kan. yang terjadi di Indonesia ini semua kan dipolitisasi semua. Itu sih. Apapun olahraga, apapun itu. Nanti misalnya cabang olahraga apa, misalnya ketua Persatuan Bola Voli Indonesia contoh nih gitu ya. Iya. Terus ketua yang berenang tuh apa namanya? Coba lo cari deh, Pak. Mereka relate nggak ketua federasi itu relate nggak dengan olahraga itu? Bahkan mungkin nggak punya sejarah mereka dengan olahraga itu. Bisa jadi. Banyak seperti itu. Iya. Ini juga gue jadi kemarin sempat diperbincangan juga nih kayak PSSI ini kalau bicara bola ya, ini unik secara pemilihan ketuanya. Karena kalau di negara lain federasinya cuma perwakilan dari klub, pemangku kepentingan dan pemangku kekuasaan buat di klubnya, plus pemain-pemain. Di Indonesia kan ada Pemprov yang ikut serta untuk jadi masukin suara untuk votingnya. Pemprov, pemerintah provinsi untuk di liga-liga apa namanya, klub-klub ini. Iya. Ya kan, karena di luar pemerintah tuh nggak ada soalnya. Iya, karena mereka disubsidi oleh pemerintah sehingga pemerintah punya hak untuk Ikut mengatur serta. itu. Nah, itu yang nggak Itu aja secara role nggak sama kayak role yang udah ada di luar dan yang seperti biasanya. Itu sempat disinggung sama Coach Justin. Makanya dia bingung kayak pemilihan ini berdasarkannya apa? Orangnya sudah tepat atau belum? Ini mengacu kepada Bang Tony bilang tadi ya. Jangan-jangan ketua federasinya nggak ngerti. nggak ngerti gitu. Ini kalau untungnya Pak Erick Thohir pernah megang klub kesayangannya Bapak Adit, Inter Milan, walaupun nggak tahu sukses atau enggak di sana. Tapi ya seenggaknya masih ada rootnya sedikit-sedikit lah. Coba kalau yang bener-bener nggak ngerti, habis lagi di ruang ganti, kasih motivasi, habis lagi. Ya, jadi intinya kayak yang gue tangkep tuh, gue punya pepatah. Apa tuh? Tak elektoral maka tak sayang. Waduh. Tak elektoral maka tak sayang. Jadi kalau nggak ada elektoralnya, elektoral mereka nggak disentuh Bang, gitu. Gitu. Gue setuju sih itu. Jadi buat pemerintah ini bukannya kita menyerang ya, tapi ini masukan buat untuk olahraga-olahraga lain, apalagi yang berpotensi besar seperti bulu tangkis. Yang bisa nyumbang euforia dan kejayaan buat Indonesia itu juga diperhatikan. Buat Mas Dito kayaknya tuh, buat Menteri Olahraga kan, Menpora kan. Kemarin kan dia lagi safari. Safari Night. Enggak, Oh, itu taman safari ya? Lagi safari ke Timur Tengah. Ngapain? Ketemu Ronaldo dia kemarin. Cristiano Ronaldo? Iya, jadi dia safari ke Uni Emirat Arab, Qatar, sama Arab Saudi. Ngapain? Studi banding kali gue nggak tahu juga. Mungkin lagi ada kepentingan di sana. Bagus. Keren. Keren. Kita support. Mungkin hampir sama kayak tim Prabowo Gibran yang sedang Ke India. studi banding ke India dan ke China. Untuk makan siang Makan siang gratis. gratis. bisa jadi. Mau belajar sama Komprindavan. Iya, perendavan. Jadi intinya guys yang kita sampaikan ini adalah pendapat kita. Jadi Yes. pendapat kita sebagai Netizen juga. pegiat sosmed juga. Iya, ya, pegiat sosmed, sosmed, warga netizen Indonesia, juga, warga suka Indonesia, sepak bola. Ya. suka sepak bola Jadi, juga. kalau kita mau support timnas kita ya kita Betul. support secara ikhlas. Jangan pada saat menang aja kita support mati-matian, kita teriak-teriak, kita jungkir balik. Tapi pada saat mereka kalah, kita serang mereka, kita serang personalnya, pribadinya, itu nggak boleh. Bully. Nah, jadi apa yang mau sampaikan tadi, Div? Coba diulang lagi, Div. If you don't support us when we win, don't support us when we lose. Oke, ini Indonesia. Ketika kamu nggak support kita pas kita kalah, jangan support kita pas kita menang. Yes. Oh, gua kasih Itu pesan-pesan translate-nya tuh. terakhir dari kita. Jadi apa yang kita sampaikan hari ini, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Mau dikoreksi, Nah, di komen ya. dikoreksi, komen di bawah, oh ini salah bang, yang sampein salah bang, gitu kan. Namanya manusia kan gak ada yang sempurna. Soalnya kan sepengetahuan kita, Iya. Sepengetahuan. gitu. Sejauh yang kita lihat gitu. Ya. Soalnya kan kita berbicara bola ini sangat sensitif untuk netizen Indonesia. Padahal kita tuh mayoritas bukan negara sepak bola, kita negara Bukan lah, penikmat sepak bola kan dimulai bola. dari Inggris bro, dari buru-buru pabrik bro. Ya. Nah sebenarnya hari Secara buruh kemarin roots-nya. pemain bola harus turun. Karena Harusnya ya. Awal mula sepak bola itu dari buru-buru pabrik di Inggris. Hiburan buruh pabrik ya. Buruh pabrik, betul. Bener. Ya, gue pernah tahu itu Iya. juga tuh ceritanya tuh. Dari buruh pabrik Inggris. Ya, kita- Nah kalau ini benar gua kalau nggak salah ya, benar nih. Kalau ini bener nih, kalau dicek lagi coba, mungkin bisa jadi pengetahuan tambahan dari Bang Doni. Iya. Siap. Dan kita tinggal berdoa aja, semoga nanti tanggal 9 Tanggal 9 bisa lolos ke Bisa Olimpiade. lolos untuk
Olimpiade. Karena masih ada satu harapan lagi terakhir via jalur playoff. Lawan siapa? Oh, ini jalur satu lagi. Jalur playoff. Jalur playoff lawan Guinea-Bissau. Jadi juara 4-nya Asia dilawan juara 4-nya Afrika. Iya. Bertemu menang dapat tiket Olimpiade. Iya. Nah, kalau kita tidak menang lawan ini, kita harus gimana ke Olimpiade? Gagal? Gagal, nggak bisa. Oke, kita support. Terakhir tanggal berapa ini? Tanggal 9. Tanggal 9 Mei. Tanggal 9 Mei. Oke, kita support teman-teman, kita support timnas Indonesia agar bisa masuk ke Olimpiade. Iya, yang mau lihat Pratama Arhan duel sama Mbappe, nah itu. Mbappe turun. Jadi gini, kalau menang itu satu grup sama Prancis, Bang. Dan Prancis di Piala Tapi Mbappe umurnya berapa? Dengerin, di Olimpiade itu ada boleh kelonggaran, boleh bawa 3 pemain senior. Dan Mbappe udah bilang ke timnas Prancis, dia mau main di Olimpiade. Dia 24 umurnya kan ya? Mbappe? Udah lewat dari 23. Oh, tapi ada Tapi 24 nggak salah dia kan? ada privilege boleh bawa 3 pemain Iya, senior. kalau di Olimpiade Termasuk memang Indonesia? boleh. Termasuk Indonesia. Ah. Semua tim harus diisi U23. Kompensasinya cuma boleh bawa 3 pemain di atas 23 tahun. Dan Mbappe itu bilang sendiri Udah ke timnas statement. Prancis, iya, saya mau main di Olimpiade. Tuh, kapan lagi timnas Indonesia bisa satu lapangan dengan Mbappe? Iya. Tukeran Arhan baju tuh dikeroyok ya. tuh. Tukeran baju Enggak, setelah maksudnya waktu tukeran baju mau nggak dia maksudnya? Siapa Mbappe-nya? Mau lah. Harusnya mau, karena kan di aparel. Kalau dia mau nyari exposure ya, kayak politisi Indonesia itu keren. Iya, karena kan tahu sendiri penonton Indonesia banyak Iya. banget yang nonton PSG itu. Itu juga salah satu keunggulannya aparel sekarang yang kemarin banyak dihujat tuh, aparel timnas. Dulu disediain dari aparel masing-masing, itu Indonesia nggak bisa tukeran kaos, Bang. Karena harus 4 kali main dulu baru boleh tukar kaos. Kenapa, Bang? Terkait kuota dan nilai kontrak. Oh, iya. Yang aparel yang sekarang yang kemarin kontroversi itu dia menyediakan 1:1. Setiap satu pertandingan lu boleh tukar jersey sama siapapun. Itu makanya. Berarti pelit banget vendor lama ya? Hah? Vendor lama pelit banget. Padahal ada Nike loh. Ada Nike loh padahal. Pelit banget loh, nunggu 4 pertandingan baru bisa. Iya. Yang pertama 8. Nike kalau nggak salah 8 Jadi pertandingan. gini, gue potong dulu. Jadi setiap orang Indonesia habis main bola, baju dicuci dulu, besok pakai lagi. Bisa jadi. Karena hitungannya 8 1/4. kali. Iya, 1:4. Oke. Dulu 1:8. Pas lagi Nike, pas lagi Mills 1:4. Nah pas sekarang yang baru 1:1, wajar menang tender. Oke lah, kita nggak usah ngomongin tender lah, itu Iya. wilayah orang. Itu wilayah orang lah. Takutnya kita kena lagi ntar kan. Iya, itu cuma just info aja. Oke, just info aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Belum ya? Tutup nih. Ya oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Trust Issue hari ini. Seperti yang Bang Doni bilang tadi, tetap kita kasih dukungan buat Indonesia. Masih ada 1 kali kesempatan lagi tanggal 9 besok. Dan pasti akan didukung juga. Nggak tahu nih kita mau nobar atau nggak tahu ya nanti ya. Jadi ya cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.